وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كيارمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal. Apa kita? Hah? Sampai apa kita? Hah? Hah? Syariah, thariqah, hakikat ya. Jadi setelah kita berbicara tentang maknanya syahadat Rasul, syahadat Tauhid, dan syahadat Rasul. Jadi kita ini diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu yang pertama namanya syahadat Tauhid tentang keesaan Allah. Yang kedua namanya syahadat Rasul, untuk mengakui bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Karena di antara yang menjadi penyebab seseorang itu keluar dari agama Islam, di antara penyebabnya adalah orang itu menganggap Nabi Muhammad itu bukan Nabi beneran, tapi Nabi-Nabian. Makanya keluar dari agama Islam. Kalau dia yakin Nabi Muhammad SAW itu betul-betul utusannya Allah, maka dia nggak akan cari agama lain selain agama Islam. Karena agama yang di dalamnya betul-betul berisi aturan yang didatangkan oleh Allah melalui utusannya, itu bisa difahami dan bisa dibuktikan bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Jadi kesaksian yang penting ini. Seseorang itu wajib meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah. Kalau sampai kita nggak punya keyakinan ini, maka akan menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Jadi yang dimaksud dengan orang itu mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan hanya ucapan secara lisan. Ketika dia mengucapkan dibarengi dengan hatinya mengetahui. Kalau ada orang di luar agama Islam mau masuk Islam tapi nggak ngerti apa itu kalimat syahadat, maka nggak sah Islamnya. Ayo ucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi nggak ngerti maksudnya apa, ya nggak sah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maksudnya apa? Nggak ngerti, ya nggak sah. Dia harus punya pengakuan di hatinya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, dan punya pengakuan di hatinya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah, maka baru sah imannya. Makanya syahadat itu di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu disyaratkan. Ada yang mengatakan diwajibkan. Itu anta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa.
Jadi 2 kalimat syahadat yang diucapkan dalam kitab fikih Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah, itu menjelaskan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat maka diwajibkan baginya antak lama. Apa itu antak lama? Mengetahui apa yang diucapkan, mengetahui apa yang disaksikan, mengetahui siapa itu Tuhan dan siapa Nabi Muhammad. Kalau nggak tahu gimana? Ya namanya nggak punya kesaksian. Antak lama. Terus watak takidah, punya pedoman-pedoman yang menunjukkan dia itu Tuhan. Di hatinya punya akidah, di hatinya punya prinsip-prinsip yang menunjukkan Allah betul-betul Tuhan dan Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Di hatinya harus punya akidah, tak lama watak takidah. Terus watu sodiko, dan membenarkan. Hatinya itu membenarkan. Watu sodiko, watu mina, dan yang paling akhir mengimani, baru namanya iman, gitu loh. Jadi disebut iman itu apa? Tak lama dulu mengetahui, watak takidah, punya pedoman tentang Allah, watu sodiko, membenarkan, baru watu mina. Nah, membenarkan itu ukurannya apa? Membenarkan itu ukurannya kata ulama berbeda-beda. Ada yang membenarkan itu ukurannya mengetahui. Orang yang membenarkan itu orang yang bisa mengetahui. Kalau saya katakan sama kamu 1 tambah 1 jumlahnya 2, kemudian kamu mengatakan benar, berarti kamu tahu. Tapi kalau kamu nggak tahu, kamu nggak bisa ngomong benar. Lah, seseorang itu harus membenarkan bahwa 2 kalimat syahadat itu kalimat yang benar, gitu loh. Bahwa Allah itu benar-benar Tuhan, Nabi Muhammad benar-benar utusan. Ini harus bisa mengucapkan itu. Kalau nggak bisa membenarkan bagaimana? Ya namanya nggak disebut iman, nih kata sebagiannya. Jadi iman itu diisi dengan membenarkan dan hatinya mengakui. Jadi apa? Isinya iman itu apa? Hatinya mengakui dan bisa membenarkan. Nah, satu ulama mensyaratkan yang namanya membenarkan itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa membenarkan. Walaupun dia orang yang baru mau masuk Islam. Kalau ada orang mau masuk Islam, Pak, saya mau masuk Islam. Ayo sini, syahadat. Ya nggak sah Islamnya. Aku nggak sah kan udah syahadat, Bib. Nah dia ngerti nggak syahadat? Maka dia harus tahu dulu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Berarti disuruh ngaji, Bib. Iya, ngaji dulu. Berapa lama? 2 tahun. Wah ya, keburu kok 2 tahun. Berapa lama ngajinya? 5 menit. Begitu. Orang yang mau masuk Islam di training dulu 5 menit, 10 menit paling lama, begitu loh. Ajak bicara, alam ini baru. Tiap-tiap yang baru itu pasti berubah. Tiap yang berubah butuh kepada yang menciptakan. Maka alam ini butuh diciptakan. Kalau dia ngomong, oh iya, nah, kali nyambung ini. Hingga ketika dia masuk agama Islam, dia betul-betul membenarkan kalau ini agama yang benar. Hingga dia nggak mungkin keluar lagi. Kalau nggak begitu, nanti waktu masuk tengah-tengah jalan keluar. Karena di dalamnya dia nggak menemukan keyakinan. Jadi kalau kamu lihat kenapa ada orang keluar dari Islam, karena dia di dalamnya nggak menemukan keyakinan bahwa agama ini betul-betul agama yang datang dari Allah. Agama yang dibawa betul-betul seorang nabi, bukan nabi-nabian, bukan. Jadi kamu disuruh untuk membenarkan. Nah, dasarnya membenarkan mengetahui. Jadi walaupun dia orang kafir yang mau masuk Islam, dia harus diberi pengetahuan walaupun
sekelumit, walaupun ringkas. Yang penting dia punya pemahaman, bahwa agama ini adalah agama yang isinya betul-betul mengakui ketuhanan Allah, dan Allah hanya satu-satunya Tuhan, dan mengakui pembawa risalah, pembawa aturan adalah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Tahu itu, syahadatkan langsung, syahadat kamu. Begitu juga anaknya orang Islam. Anaknya orang Islam yang baru tumbuh, sama bapaknya dimodalin, udah percaya aja kata bapak, sholat, pokoknya Allah Tuhan, sembah Allah, awas neraka kalau nggak nyembah Allah, kalau nyembah Allah surga. Mainstream yang di pikirannya, Allah, Allah, Allah. Tapi hasil dari doktrin orang tuanya. Dia nggak ngerti Allah itu betul-betul Tuhan atau nggak ngerti. Hanya bapaknya tiap hari ngomong Allah, 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 sholat, sholat. Maka tercetak di pikirannya Allah itu Tuhan. Ini sama kayak anaknya orang Kristen. Dicetak Yesus, Yesus, Yesus. Tercetak di pikirannya Yesus itu Tuhan. Dia nggak ngerti benernya itu Yesus Tuhan apa bener apa nggak ngerti. Anaknya orang Buddha dicetak tiap hari bapaknya. Tercetak di pikirannya, Buddha itu Tuhan. Lah, orang yang dicetak begini bagaimana? Ada kemungkinan di tengah jalan nanti keluar. Nah, kok bisa? Ketika dia ragu kepada berita bapaknya. Kan dia bertahan dalam agama Islam karena bapaknya, didoktrin oleh bapaknya. Hingga ketika bapaknya itu kemudian ada orang lain yang memberi dia pengetahuan yang lebih meyakinkan dari bapaknya, maka dia ragu, bapak ini benar apa enggak sih ya? Maka ada kemungkinan dia keluar dari Islam. Jadi itu kemungkinan yang harus kita cegah. Jangan sampai orang-orang yang masuk Islam itu keluar dari Islam. Gimana biar nggak keluar? Ya kasih ilmu. Wah, dia harus tahu Allah itu betul-betul Tuhan, dan Nabi Muhammad itu bukan nabi-nabian, bukan, tapi betul-betul nabi. Orang yang taklid itu sama aja begini, nak, kamu seberangilah hutan ini. Di belakang hutan ini ada tempat yang indah. Kamu akan hidup damai, hidup sentosa, nggak ada kekurangan, nggak ada apa di belakang hutan ini. Nah, caranya masuk hutan gimana Pak? Masuk aja terus. Saya modalin kamu pentungan, hansip, lameng hitam itu. Jalan. Sampai hutan di jalan ketemu musuhnya ular, gampang. Ketemu musuhnya kalajengking. Nah, begitu ketemu macan, gajah, PDI, ketemu banteng, dipentung, diem aja diliatin. Ketika dia pentungan itu sudah nggak sanggup mengalahkan musuhnya, diapain pentungannya? Dibuang. Dia akan cari alat lain yang bisa mengalahkan, begitu loh. Kalau dia nggak bisa mengalahkan bagaimana? Ya dia akan dimakan. Nah, begitu pun di kehidupan kita. Kalau anak-anak kita nggak kita modali ilmu, kemudian ketemu orang lain yang mainstream, yang dia itu, kalau sekarang ada khilafah, ada orang-orang yang radikal, apalagi ketemu ateis, ketemu orang yang kemudian dicetak pikiran jadi liberal, mau ngomong apa kamu? Bapak saya ini salah, akan dibuang, gitu loh. Karena dasarnya dia megang Islam bukan iman, tapi percaya kata bapaknya. Itu nggak disebut iman, disebut kata bapaknya menurut sebagian ulama. Maka cara inilah cara yang terbaik dan pendapat yang paling sahih yang menuntun kita bahwa setiap orang yang masuk dalam agama Islam, kalau dia tidak ingin keluar lagi dari Islam, maka didasari pakai ilmu pengetahuan.
Ini pendapat yang mu'tamad, sahih. Kalau ada yang mengatakan, oh taklid nggak apa-apa, ikut-ikutan nggak apa-apa dalam agama Islam, yang penting iman saja. Jadi mendahulukan iman dari ilmu, maka pendapat itu dhaif. Pendapatnya lemah. Pendapat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, bahwa yang penting orang itu iman dulu, baru nanti mikir, baru nanti cari ilmu. Yang penting iman dulu. Maka yang penting iman dulu inilah yang nanti bisa ada kemungkinan dia keluar. Karena waktu masuk nggak punya modal ilmu. Sebelum dia dapat ilmu, maka ada kemungkinan keluar dari Islam. Nah, kelompok satu lagi mengatakan orang itu harus membenarkan 2 kalimat syahadat. Caranya membenarkan bagaimana? Caranya membenarkan dengan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Kalau di hatinya sudah bisa mengatakan saya ridho Allah itu Tuhan saya ridho Nabi Muhammad itu Nabi saya ridho Al-Quran sebagai kitab suci, panutan saya sebagai imam saya. Di hatinya bisa membenarkan, mengucapkan itu, maka kata sebagiannya ini disebut orang mukmin. Karena orang kafir nggak bisa di hatinya mengucapkan raditu billahi robba, nggak bisa. Orang kafir hatinya nggak bisa mengucapkan saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, nggak bisa. Yang kedua, orang munafik juga nggak bisa hatinya mengucapkan saya ridho Allah itu Tuhan, saya ridho Nabi Muhammad itu adalah Nabi Allah untuk saya, nggak bisa. Mulutnya bisa mungkin orang munafik, tapi hatinya nggak bisa. Karena hatinya orang munafik itu nggak pernah mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Lah, kalau orang yang di hatinya mau mengakui bagaimana? Kata sebagian ulama, berarti disebut orang mukmin. Karena hatinya mau mengakui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah dan Allah itu satu-satunya Tuhan. Maka orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ukurannya di zahirnya akan diukur dari apa? Ketika dia bisa mengucapkan raditu billahi robba. Orang yang punya ilmu maka pasti akan mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, itu pasti akan mengucapkan itu. Bagaimana dia enggak ridho Allah sebagai Tuhannya? Bagaimana dia enggak ridho Nabi Muhammad sebagai nabi untuk dirinya? Maka dia pasti akan mengucapkan raditu billahi robba ketika syahadatnya disertai ilmu, syahadatnya disertai mu'taqad, syahadatnya disertai membenarkan, jadilah di hatinya nilai iman. Maka keimanan yang seperti ini, iman yang bisa mengucapkan raditu billahi robba. Nah, yang satunya lagi nggak punya ini, tak lama nggak tahu tentang dalil-dalil, nggak tahu tentang kebenaran, tapi yakin dan dia bisa mengucapkan raditu billahi robba di hatinya dan mau mengerjakan perintah Allah sampai mati, maka termasuk orang yang beriman. Kalau matinya masih membawa keyakinannya bahwa Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini pendapat inilah yang kita pilih. Kamu tinggal mau milih pendapat yang mana, yang nggak usah pakai ilmu, yang penting raditu billah,
apa yang raditu bilahnya pakai ilmu, gitu loh. Jadi kalau raditu bilahnya pakai ilmu, maka kamu nggak akan keluar lagi. Tapi kalau raditu bilahnya nggak pakai ilmu, maka akan ada kemungkinan keluar ketika nanti kamu berjumpa dengan ujian-ujian Allah yang berat, yang kemudian meragukan kamu tentang berita yang kamu peroleh. Kalau pakai ilmu, bukan berita, tapi kenyataan yang kamu peroleh kalau pakai ilmu. Tapi kalau nggak pakai ilmu, namanya berita yang kamu peroleh. Lah, ridho kepada Allah itu harus bagaimana? Prakteknya orang ridho kepada Allah bagaimana? Ridho kepada Allah itu prakteknya ridho kepada semua takdir, baik itu takdir baik ataupun takdir buruk, baik itu takdir pahit ataupun takdir manis, itu kamu harus ridho. Banjiran, ya harus ridho. Tsunami, ya harus ridho. Corona, ya harus ridho. Kamu nggak boleh mencaci satupun takdirnya Allah, walaupun takdir itu nggak kamu sukai. Ini yang berat. Jadi mengakui ridho kepada Allah, Allah itu Tuhan, itu sama aja mengakui Allah itulah pengatur, pencipta segala sesuatu. Berarti apapun yang diciptakan oleh Allah, kamu harus terima, nggak boleh kamu caci. Ya kan seringkali ada orang keluar sialan, ada sial dangkalan, banyak. Atau sialan itu yang diomong sialan siapa? Takdirnya Allah. Kadang hujan diomong sialan, panas kelamaan sialan, jatuh sialan, rezekinya seret sialan, semua sialan. Padahal itu semua takdirnya Allah, yang kamu nggak boleh. Loh, saya nggak senang, ini perkara pahit. Yang namanya obat itu pahit, tapi pahit itu membawa keuntungan. Jangan dianggap kalau pahit mesti membawa kerugian. Ini kamu nggak ngerti. Allah menjadikan kepahitan kepada hambanya itu di dalamnya ada nilai keuntungan. Jangan dianggap kalau pahit ini mesti nggak enak, mesti nggak baik. Oh, itu anak kecil namanya. Anak kecil kalau dikasih obat pahit mau? Kalau milih sirup yang manis. Dipikir kalau manis itu enak, menyehatkan. Enggak. Justru kalau orang laki-laki, orang tua kalau sakit minumnya jamu yang paling pahit. Kenapa? Kalau sudah kena yang pahit, wah, badan sehat langsung gitu. Ini tahu bahwa yang pahit-pahit itu ada hikmah membawa pada kebaikan. Maka orang itu nggak boleh nggak ridho. Oh, ini yang berat. Jadi kalau kita kok sering kali mencaci ini, mencaci itu, ya berarti belum hatam. Kita belum ridho sepenuhnya bahwa Allah itu Tuhan. Allah itu pengatur. Ini praktek ini seumur hidup kamu. Praktek mau ridho kepada Allah. Kok bisa sampai ridho? Artinya ridho itu nanti kamu nggak punya kepentingan. Kamu betul-betul jadi hambanya Allah tanpa punya kepentingan. Ada orang ridho tapi karena kepentingan, itu bukan ridho beneran. Ridho yang betul-betul itu nggak punya kepentingan, gitu loh. Kamu menerima apapun walaupun pahit karena ini pilihan Allah, maka itu yang namanya ridho. Kamu nggak punya kepentingan. Artinya, oh ini kalau begini, ntar habis ini baik. Oh kalau habis begini nanti akan jadi lancar. Kalau saya terima pahit-pahit akan enggak, sudah terima, enggak ada kepentingan nanti akan begini, enggak. Ini
puncaknya keridhaan kita kepada Allah itu sampai nanti hati kita nggak punya kepentingan apapun dari nafsu, dari kenikmatannya nafsu, dari kemauan urusan dunia. Jadi yang menyebabkan kita itu kadang nggak ridho itu karena kehilangan urusan dunia kayak corona lah. Kamu nggak senang corona itu berlama-lama kenapa? Cari duit susah. Mau keluar-keluar harus pakai masker. Mau apa-apa jadi kita pingin sampai ujung kapan sih corona ini berakhir, kok kayaknya nggak berakhir karena kamu punya kepentingan itu loh. Apa kepentingannya? Ya kamu anggap gara-gara corona menghalangi rezeki kamu, gara-gara corona menghambat kelancaran bisnis kamu, gara-gara corona kamu tidak bisa seperti yang dulu, nggak bisa kawin lagi, hingga kamu nggak seneng sama kejadian corona karena kepentingan kamu serasa tidak terlaksana, gitu loh. Ini orang yang masih punya kepentingan ini, dia susah untuk ridho, begitu loh. Jadi kita dituntut ridho itu biar sampai di hati kita itu nggak punya kepentingan. Ada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah ada paceklik, nggak turun hujan. Nabi Musa munajah kepada Allah minta sholat istisqa. Nabi loh yang doa, dikumpulkan semuanya, doa selesai, hujan yang nggak turun. Nabi loh lapor sama Allah, ya Allah nih kok hujan nggak turun? Ya Musa, itu di tengah-tengah kamu itu ada tukang adu domba, ada orang yang suka apa? Lemes. Ada orang yang suka apa? Hasud. Hasud itu mengadu yang lain agar terjadi keributan. Maka selagi ada tukang adu domba yang berbuat maksiat, tidak akan saya turunkan hujan Musa. Kata Nabi Musa apa? Ya udah ya Allah, tunjukkan aja siapa orangnya ya Allah, nanti saya keluarin biar dia nggak usah ikut sholat. Siapnya Allah apa? Itu sama aja saya ngadu domba juga dong Musa. Kamu itu gimana sih Musa? Kalau saya kasih tahu saya ngadu domba juga namanya. Oh saya ngelarang ngadu domba, masa saya mau ngadu domba ini? Ente ini waras apa Musa begitu? Akhirnya apa? Allah perintahkan Nabi Musa menjumpai seorang ahli ibadah dari kaumnya yang keadaannya biasa, kulitnya hitam, budak biasa, seorang hamba biasa ya. Musa datangi dia, minta doa dari dia, suruh dia doain hujan, doain biar turun hujan. Datang cari manusia, ketemu. Ini pesannya Allah, ini saya suruh minta doa sama kamu biar nanti turun hujan. Oh, doanya apa? Ya Allah, apa ente nggak ngasih hujan, stok air habis apa? Coba doanya. Ini ya Allah, stok air habis. Kok ini sampai orang kekurangan air itu stok air habis ya Allah. Aduh. Ya Allah, turunkan hujan. Kalau hanya gara-gara hamba yang maksiat engkau nggak turunkan hujan, maksiat ini nggak membuat engkau apa-apa ya Allah, nggak mengurangi kemuliaanmu. Turun hujan, turun langsung hujannya. Kenapa? Nggak punya kepentingan. Waktu hujan belum turun, dia nggak pernah khawatir nggak turun hujan, dia tenang-tenang aja. Nabi Musa dan rombongannya bingung, dia marahin aja. Oh nggak ada air ya tempat kamu ya. Dia ya biasa mau cari air ya gampang ya dapat. Jadi nggak pernah kesusahan, nggak ada air ya dia nggak bingung. Hingga ketika ada orang datang minta tolong doakan saya biar air,
Doainnya ya polos, ikhlas, nggak terus punya kepentingan. Oh ini kalau saya doain ntar bisa begini. Enggak ada. Ini orang-orang yang betul-betul ridho kepada apa yang dijadikan oleh Allah. Makanya kalau kita bisa sampai jadi orang yang tidak punya kepentingan di dalam hawa nafsu kita, maka betul-betul jadi orang yang ridho kepada Allah. Kadang kita terhalang untuk betul-betul ridho itu gara-gara kita punya kepentingan, hingga kita nggak senang sama takdirnya Allah. Lagi mau keluar jalan-jalan, hujan, apalagi mak-mak udah dandan rapi, dandannya setengah jam, pakai ini pakai itu rapi, mau keluar hujan, wah ngomelnya, wang, wah ini yang berat ini. Lakinya bawa duit sedikit, ngomel. Lakinya telat pulang, ngomel, nggak ridho. Terus pokoknya ini banyak lah. Ini orang-orang yang disebut Nabi SAW di antara banyak penghuni neraka itu perempuan. Padahal yang paling mudah masuk surga itu perempuan. Kenapa di surga paling banyak perempuan? Perempuan yang tidak ridho pada suaminya. Orang kalau nggak ridho sama suami, sama aja nggak ridho sama Allah. Jadi keridhoan ini penting. Jadi ada orang ridhonya pakai ilmu, ada ridhonya nggak pakai ilmu. Nah kalau ridhonya nggak pakai ilmu dari mana? Ya dari doktrin orang tuanya. Pokoknya kamu harus terima. Allah yang menciptakan, Allah yang membagi, Allah maha adil, Allah, hingga dia menerima karena doktrinnya orang tua. Ada lagi orang menerima karena dia berpikir kenal Allah dan dia ridho kepada apapun yang jadi pembagian Allah. Yang kedua, ridho diberi Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Oh, saya kenapa enggak Nabi Musa saja? Kenapa kok Nabi Muhammad? Oh, enggak begitu. Ridho betul-betul diberi Nabi semulia Nabi Muhammad. Kalau sampai kamu enggak ridho, ya pegang jidatnya ini. Rada anget kamu. Kenapa? Sepanjang zaman kenabian, semua manusia itu pingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi itu diceritakan kemuliaannya Nabi Muhammad, diceritakan kemuliaannya umat Nabi Muhammad. Juga semua orang pingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Oh, nggak bisa. Umatnya sudah saya pilihkan. Coba. Jadi kamu itu, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah buka pendaftaran, kamu enggak sempat daftar. Nah, kamu masih ngitung-ngitung sih untung enggak ya? Oh, Nabi dulu udah langsung saya daftar ya Allah. Jangankan kok umatnya, nabinya mau daftar sekalian. Pingin kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena begitu banyak kemuliaan yang Allah limpahkan dari dirinya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Begitu banyak keringanan, kemudahan yang kita peroleh karena punya Nabi semulia Nabi Muhammad SAW. Kita harus ridho. Lah tandanya ridho kepada Nabi apa? Ya memuliakannya, mengagungkannya, mencontohnya, sunnahnya dimuliakan, apapun yang jadi ajarannya kita kedepankan. Ini tandanya ridho betul-betul. Artinya kita ridho diberi seorang utusan, maka apa? Ya agungkan utusan itu, muliakan dia, banggakan dia, idolakan dia. Betul-betul jadikan dia sebagai panutan, tidak melihat panutan yang lain.
Karena nggak ada lagi manusia yang lebih baik untuk kita jadikan tuntunan selain Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Artinya Allah nggak bikin lagi manusia lain yang lebih baik, nggak ada gitu loh. Manusia yang dibikin yang paling baik oleh Allah untuk panutan hanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita banggakan. Terus memuliakan keluarganya, memuliakan kehormatannya, tidak sampai mencoreng kemuliaannya. Kalau ada orang yang menurunkan derajat kemuliaannya, marah kita, gak terima kita, tersinggung kita. Ada orang ngomong Rasulullah menghina, apa maksudnya? Tersinggung kita. Betul-betul kita merasa memiliki Nabi Muhammad SAW, bukan hanya stempelnya aja di sini ya, ada di sini. Tapi nggak ada gerakannya apa-apa, nggak ada sikapnya apa-apa yang tampak sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kepingin bisa dengan ilmu. Makanya ada orang cinta Rasul pakai ilmu, ridho kepada Nabi itu pakai ilmu. Ada yang ridho kepada Nabi tapi nggak pakai ilmu. Orang yang nggak pakai ilmu ya nggak bisa memuliakan sepenuhnya. Kalau orang yang tahu Nabi dengan ilmu, maka ridhonya akan luar biasa kepada Nabi. Akan memuliakan luar biasa kepada Rasulullah. Akan menjadi pembela paling utama pada Rasulullah. Karena tahu betul-betul ini utusannya Allah. Makanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika akan terjadi sesuatu pada Nabi, belakang saya maju duluan. Nah, musuhnya orang se-Arab gitu ya, dipek bonyok, pipinya pindah ke sini, hidung pindah ke sini, pokoknya bonyok rainya, pingsan, bawa ke rumahnya. Begitu bangun, Nabi di mana? Coba. Begitu ngelek, Nabi di mana? Ini kamu jangan pikirin saya. Ini saya mau lihat dulu Nabi di mana. Saya belum bisa tenang kalau belum lihat Nabi Muhammad selamat. Itu betul-betul kenalnya Nabi pakai ilmu. Betul-betul tahu ini betul-betul utusannya Allah. Ini betul-betul manusia yang Allah utus untuk menyelamatkan semua manusia yang lainnya. Kalau orang Kristen nyebutnya juru selamat. Setiap nabi itu juru selamat. Setiap nabi itu diutus oleh Allah membawa keselamatan. Kalau kita kok mau mengikutinya, pegang kuat-kuat, ya kamu akan selamat. Sampai dikatakan orang yang nggak punya guru, maka sering-sering sholawat, nanti nabi akan jadi gurunya. Artinya apa? Akan diberikan tuntunan, akan dimudahkan jalannya cari ilmu, akan dimudahkan ketemu guru, akan dimudahkan gitu. Kalau kita kesulitan mencari ilmu pengetahuan, ini ridhonya sama Nabi pakai ilmu. Sama ada orang pula ridho sama Nabi nggak pakai ilmu, hanya katanya. Ya, ada orang ini loh, Nabi ini hebat, percaya doang. Masa sampai nanti sama keturunannya, ini keturunan Nabi ini, masa doang. Oh iya, nggak ada hubungan berikutnya, nggak ada apa sikap lanjutan, nggak ada, hanya oh iya masa, karena nggak ada ikatan di hatinya. Dia nggak betul-betul kenalnya Nabi, ridho sama Nabi pakai ilmu, dia nggak bisa ikatannya kuat. Tapi kalau orang yang ikatannya kuat sama Nabi pakai ilmu, maka akan terikat hatinya hingga semua yang menyangkut Nabi dimuliakan sama dia. Nggak ada yang dibelakangkan, nggak ada. Ini ridho dengan Nabi. Kemudian ridho kepada agama Islam. Ridho sama agama Islam ya begitu. Ada yang ridhonya itu dengan ilmu, bahwa betul tahu betul kalau Islam itu agama yang Allah jadikan sebagai aturan untuk kita sejak zaman Nabi Adam sampai kita. Gak ada agama lain, gak ada.
Satu-satunya agama hanya agama Islam. Nggak ada agama yang lain, nggak ada. Kalau sekarang ada orang ngomong itu ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, itu bukan agama. Itu organisasi, kayak mau diomong sekte, mau diomong kelompok, mau diomong apa ya. Tapi itu bukan agama. Karena yang namanya agama itu dibawa oleh seorang Rasul, Nabi, yang isinya mengatur mana wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Isinya mengatur mana syarat, sabab, sah, batal, mana. Ini isinya begitu. Kalau ada agama kok nggak ada ininya, agama apa itu? Agama karangannya sendiri. Makanya kalau ada orang kok masuk nyembah selain Allah, ada orang nyembah selain Allah, kamu tanya, itu kamu nyembah orang, kamu nyembah Tuhan selain Allah itu, saya mau tanya, itu orang itu, Tuhan itu tuh ngirim utusan nggak ke kamu? Kok bisa kamu tahu-tahu nyembah matahari, nyembah patung, nyembah Sunggokong, nyembah Dewi Kuan Im, ada yang nyembah Ganesha, nyembah Kurawa, nyembah. Itu kamu sembah, itu mereka ngirim utusan nggak ke kamu? Ada nggak? Nggak ada. Lah kalau utusan aja nggak ada, kok tahu-tahu kamu? Ini kamu dasar nyembahnya apa? Ya kira-kira aja, Tuhan kok kira-kira kan? Karena nanti semua yang menyembah selain Allah itu akan mendatangi Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh Allah. Jadi apa yang mereka sembah nanti akan Allah munculkan hidup di akhirat. Dan semuanya akan mendatangi Tuhan-Tuhan itu dan mengatakan, wahai Tuhan kami, tolonglah kami dalam keadaan yang susah seperti ini, keadaan yang huru-hara yang luar biasa. Kata mereka apa ini? Patung-patung ini sembah. Lah saya siapa? Kamu kan Tuhan kami, kamu kan, saya menyembah kamu seumur hidup di dunia. Lah yang nyuruh siapa? Ngomong apa kamu? Yang nyuruh siapa? Kamu sudah bersihin rumahnya orang, kamu pacul muter, kamu lap kacanya, Pak udah Pak, udah apa? Udah. Lah yang nyuruh siapa? Kamu kok main lap main? Enak aja ini. Yang nyuruh siapa? Jadi nanti mereka itu mengatakan, lah saya ini bukan Tuhan, saya nggak pernah punya utusan ke kamu, kok kamu tiba-tiba nyembah saya, itu dari mana idenya? Ya kira-kira aja. Karena nggak bisa jawab dari mana asalnya, kamu kok tahu-tahu nyembah matahari, nyembah dari mana asal, nggak tahu. Kira-kira ikut pendapat bapaknya, ikut. Mestinya kalau memang itu Tuhan, dia punya utusan datang dan mengatakan, saya utusan matahari, saya utusannya bulan, saya utusannya Neptunus, Saturnus. Nggak ada utusan yang datang. Utusan yang datang hanya utusan Allah. Maka satu-satunya agama ya hanya agama Islam, karena yang ngutus itu Allah, aturannya sama semua, nggak ada aturan dua, nggak ada. Adapun berganti aturan itu ada penambahan dan ada tapi pokok aturannya sama itu. Iman kepada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, iman para nabi, iman takdir. Ini semua nabi mengajarkan ini, nggak ada yang nggak ada. Hingga satu agama. Semua nabi mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji. Semua nabi zakat. Hingga kalau ajaran ini sudah sama seperti itu, namanya apa agamanya? Ya Islam, mau sama-sama ajaran Islam. Adapun jumlah rakaatnya beda, adapun jumlah nilai zakatnya beda, adapun hari puasanya beda, tapi tetap sama, puasa, sholat, zakat, gitu mestinya. Jadi nggak ada agama lain, nggak ada. Kalau kamu sudah tahu ini agama satu-satunya yang Allah jadikan, maka kita akan ridho dengan sangat kepada agama Islam.
Islam. Hingga apa buktinya ridho? Akan memuliakan agama Islam. Tidak akan kita mengikuti ajaran-ajaran lain selain ajaran agama Islam. Tahun baru kesono, itu bukan tahun baru saya, bukan ajaran Islam. Tiup trompet, pakai topi mancung, pakai itu bukan ajaran saya. Pakai lonceng, itu bukan ajaran umat Islam. Itu semua yang enggak diajarkan Islam, dia enggak gubris. Dia hanya bangga dengan ajaran agama Islam. Karena itu satu-satunya aturan yang dijadikan Allah untuk kita. Terus yang terakhir ridho kepada Al-Quran, bahwa seseorang itu harus ridho kepada Al-Quran. Ada yang ridhonya kepada Al-Quran pakai ilmu, ada yang ridhonya nggak pakai ilmu, gitu kan? Kamu ngerti Al-Quran? Mengerti? Ngerti Al-Quran? Jawab aja jujur. Apal nggak Quran? Nggak apal? Fatihah hafal nggak? Al-Fatihah hafal nggak? Berarti hafal Quran. Fatihah itu Quran, Al-Quran bukan. Nah, sudah, nggak harus 30 juz, kebanyakan satu ayat aja sama saya sudah hafal Quran. Ridho kepada Al-Quran artinya ridho kepada petunjuknya. Saya nggak akan mengambil petunjuk selain petunjuknya Al-Quran. Makanya kalau ada sesuatu hukum dari mana nih? Quran, nah, kita pakai. Hukum dari mana nih? Quran, kita pakai. Nah, semua yang dibaca kitab-kitabnya ulama itu semua ngambil dari Al-Quran, ngambil dari hadis. Walaupun dalam praktek kitab-kitabnya nggak ditulis hukum ini dari ayat ini, nggak ditulis begitu, tapi pengambilannya semua dari Al-Quran, hingga kita menjunjung tinggi Al-Quran sebagai pedoman hidupnya manusia, pedoman hidupnya umat Islam. Kalau kamu diciptakan, kalau kamu melihat barang dari pabrik, kamu beli mesin cuci, kamu beli HP dari pabrik, dibungkusnya itu, bungkus, kalau dibuka bungkusnya isinya apa saja? Petunjuk pemakaian. Selain ada barangnya yang bagus, maka ada petunjuk pemakaian. Kita ini begitu. Allah menciptakan kita, petunjuk pemakaiannya di bawah Nabi Muhammad. Begitu loh. Lah kalau kamu kok bacanya petunjuk pemakaian yang lain gimana? Mau nyalain HP pakai petunjuk mesin cuci gitu. Pencet power, masukkan selang, isi air. Wah, ini enggak beres. Dan kalau ada orang kok dalam kehidupannya percaya sama ramalan, bintang bulan ini rezeki lancar, bulan ini asmara seret, bulan ini apes, bulan itu rusak. Kamu menerima petunjuk dari selain Al-Quran. Ini berarti kamu nggak ridho sama Quran. Kamu masih menganggap di pikiran kamu ada petunjuk kehidupan selain, bahaya. Kamu harus ngakui di hati kamu, saya ridho ya Allah bahwa ini petunjuk satu-satunya dalam hidup saya. Artinya saya nggak akan menerima yang lain selagi itu dalam Al-Quran. Kalau di Quran nggak ada bagaimana? Ada dalam hadis. Di hadis nggak ada bagaimana? Ada dalam ijma'nya para ulama. Nah di ijma' nggak ada bagaimana? Ada dalam qiyasul ummah, ada dalam qiyasnya ulama. Ketika salah satu itu kita pakai, maka berarti kita menjunjung tinggi hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ambil hukum, jangan ambil petunjuk yang enggak punya tuntunan 4 ini. Dari Quran enggak, hadis enggak, ulama enggak, qiyas enggak. Tanya dari mana nih? Ya ini ya mungkin begini, mungkin begini. Masa ada hukum mungkin begini? Ya kira-kira saya, menurut saya. Nah, sekarang ini banyak orang ngomong menurut saya. Lah menurut kamu suci apa? Ulama bukan, hafal Quran hadis enggak.
Kok tahu-tahu ini hukumnya menurut, oh ini rusak. Jadi nggak bisa kita pakai hukum lain selain hukumnya Al-Quran. Ini keridhaan kita yang harus ada di hati kita. Lah, ridho pada 4 perkara ini kalau disertai ilmu, maka keridhoannya akan betul-betul sampai akhir hayatnya, nggak tergantikan oleh yang lain. Tapi kalau ridhonya nggak pakai ilmu, maka ini yang berbahaya. Bisa jadi di tengah jalan dia keluar mencari pengganti yang dianggap itu lebih membawa kepada keselamatan, membawa kepada keberuntungan. Maka hati-hati kepada kebuduhan, hati-hati kepada iman yang ikut-ikutan. Pedomani anak kita dengan iman yang pakai ilmu, pedomani anak kita, bekali anak kita dengan agama yang pakai ilmu pengetahuan. Jangan bekali anak kita dengan agama yang disertai kebuduhan, doktrin tanpa diberi pengetahuan, maka akan membahayakan anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diberikan kepada kita adalah agama yang menjadi tuntunan kita untuk selamat sampai ke akhirat. Allah kuatkan hati kita, Allah tanamkan agama di hati kita, Allah timbulkan di hati kita pengetahuan, Allah jadikan kita punya keyakinan, Allah jadikan kita jadi orang yang ridho kepada Allah, ridho kepada Rasul, ridho kepada agama Islam, dan ridho kepada Nabi, kepada Al-Quran, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.